Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat sekilas tentang ucapan salah satu orang sufi dari Spanyol. Orang sufi dari Spanyol itu pernah mengatakan, "Idza atatska madammati min naqisin fahiya asyhadatu li ya'ti kamil." Jika sampai kepadamu cemoohan atas kekurangannya diriku, maka hal itu menjadi saksi bahwasanya aku menjadi sempurna. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai standarisasi. Standarisasi batasan-batasan. Yang disebut dengan standar itu adalah suatu batasan. Batasan seperti apa? Ketika Anda ingin menjadi polisi, maka Anda harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, kriteria-kriteria tertentu. Persyaratannya seperti tinggi harus di atas 165 cm, berat badan harus ideal, tidak memiliki penyakit kronis maupun penyakit bawaan, mata tidak boleh minus, gigi harus rapi, dan lain sebagainya. Kalau memang Anda sudah memenuhi persyaratan yang demikian tadi, maka Anda di sini bisa menjadi anggota dari kepolisian maupun militer. Militer memiliki standarisasi tertentu. Begitu pula dengan akademik. Dalam lingkungan akademik, kita bisa melihat ada yang disebut profesor, ada yang disebut rektor di dunia kampus, ada yang disebut dosen, ada yang disebut mahasiswa. Kalau di dalam dunia non-formal, pendidikan non-formal seperti pesantren, itu ada yang disebut kiai, ada juga yang disebut santri. Santri kalau mau lulus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, harus memenuhi standarisasi tertentu. Itu sekarang kita akan membahas mengenai standar itu. Pernah salah satu kesempatan ketika Gus Nadir di sini diwawancarai oleh Chandra Malik dan Briges di dalam salah satu konten yang dibuat oleh channel Coklat TV, bertajuk Humor Sufi. Jadi Gus Nadir itu mengatakan kepada Chandra Malik bahwasanya penting kita itu memiliki standar, itu penting. Pentingnya dari mana? Kalau memang kita tidak membuat standar untuk diri kita sendiri, maka jangan salahkan kalau orang lain lah yang membuat standar itu. Contohnya, sebagai orang yang jebolan pesantren, saya sebagai orang yang santri, yang mengenyam pendidikan di pesantren dengan jangka waktu yang bisa dibilang tidak sebentar, walaupun saya sendiri ngerasanya ya masih sebentar lah. Saya memang lulusan pesantren. Saya mengenyam pendidikan di pesantren. Saya punya batasan sendiri. Saya punya standarisasi sendiri. Yang disebut kiai itu seperti apa? Standarisasi kiai menurut saya, ya setidaknya pernah mengaji usul fikih, bisa mengerti fikih-fikih dasar, ya oke lah, boleh. Bisa hafal doa-doa atau wiridan-wiridan tertentu, ya bisa. Sanad keilmuannya jelas. Dan juga mungkin ini agak fanatik, tapi ya harus NU. Kiai itu harus NU kalau menurut saya. Standar yang saya buat ya seperti itu. Artinya ketika orang tersebut tidak memenuhi standar itu, walaupun banyak jamaahnya, walaupun orang-orang sering mengatakan, ini kiainya alim, ini kiainya luar biasa, ilmunya bukan main-main, tapi ya tetap saya ada kalanya ya berpegang teguh dengan standar itu. Kalau nggak pernah mesantren ya nggak disebut kiai. Kalau nggak bisa baca kitab ya nggak bisa disebut kiai. Kalau memang nggak NU ya nggak kiai. Kalau memang tidak ahli dalam nahwu sorofnya, yo kurang pantas disebut kiai.
Begitu juga ketika kita masuk ke dalam dunia perkuliahan, dunia kampus. Yang namanya mahasiswa itu ya standarnya harus bisa mengerjakan jurnal, harus bisa membuat metodologi penelitian, bukan metodologi penelitian, harus bisa membuat skripsi, harus belajar dan memenuhi beberapa SKS yang sudah disediakan. Seperti itu. Standarnya profesor, ya berarti harus mengenyam pendidikan minimal sampai S3. Itu profesor. Syaratnya, standarnya kalau pengen jadi rektor, ya harus melewati fase menjadi guru besar dulu, baru jadi rektor, atau mungkin ya dunia kampus memiliki persyaratannya masing-masing. Artinya tiap daerah ya punya standarisasi masing-masing. Jangankan tiap daerah, tiap orang memiliki standar masing-masing. Contohnya dalam urusan, kalau mungkin dalam masalah kuliner, orang Padang itu menyebutkan standar minimal ini bisa disebut rendang, rasanya harus demikian, cara masaknya ya harus demikian, cara penyajiannya harus demikian. Standarnya orang Padang. Standarnya orang Jawa, ketika membuat rendang, ya setidaknya yang disebut rendang itu ya seperti ini, cara masaknya ya seperti ini, bumbunya ya seperti ini, dan lain sebagainya. Kalau di dalam dunia perkontenan, Anda ini kalau pengen disebut YouTuber, standarnya ya bisa bikin konten, alat-alatnya ya bisa dibilang lumayan mumpuni, terus viewersnya sekian, subscribernya sekian, jam tayangnya sekian. Sering kita melihat fenomena-fenomena standarisasi yang seperti itu. Artinya standarisasi ya itu penting. Sama halnya juga ketika mencari teman. Saya itu kalau mencari teman, standarnya teman yang bisa memberikan manfaat buat saya ya seperti ini. Harus begini, harus begini, harus begini. Dan tanpa disuruh pun, kita sudah membuat standar bagi diri kita masing-masing. Jadi hal ini tidak bisa dinafikan. Selagi memang kita masih hidup, selagi memang kita masih bersosialisasi dengan orang, selagi memang manusia itu disebut sebagai makhluk sosial, standarisasi akan terus tetap ada, akan terus tetap eksis. Tidak bisa dinafikan. Jadi bagi kalian yang mungkin sampai sekarang atau sampai saat ini belum membuat batasan diri sendiri, belum membuat batasan standarisasi untuk diri sendiri. Kalau untuk di konten sebelumnya ya saya membahas mengenai batas kewajaran dan batas kepantasan. Mulai saat ini sadari, buat batas kewajaran, batas kepantasan, standarisasi dalam diri. Penting. Kalau memang Anda tidak membuat standar, jangan salahkan orang lain yang akan membuat standar untuk Anda. Seperti itu. Penting untuk membuat standar? Penting. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa memberi kesadaran untuk Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.